Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi eksponensial dan logaritma umum. Oke. Di halaman 37 ya, di modul. Yang pertama yaitu fungsi eksponen untuk basis terhadap basis A. Ya. Definisinya yang pertama, jika kita punya A pangkat X ya sama dengan E pangkat X ln A untuk A lebih besar daripada 0 dan bilangan real sebarang X, dari sifat logaritma bisa diperoleh ln. Oke. Nah, dan seterusnya itu saya jelaskan. Kalau kita punya A pangkat X ya, kok bisa sama dengan E pangkat X ln A dari mana? Oke, kita masukkan ke sini. Kalau kita punya A pangkat X, kalau kita tulis E ln, ini kan sebenarnya hilang, E dengan ln-nya hilang. Oke. Jadi E ln A pangkat X sama dengan, nah ini sifatnya ln, kalau punya ln A pangkat R, R-nya bisa pindah di depan menjadi E X ln A. Nah ini sebenarnya nilainya sama dengan A pangkat X. Oke. Nah, jadi kalau kita punya ln A pangkat X, ini sama dengan A pangkat X-nya kita ganti dengan ini, ln E X ln A, ln dengan E-nya saling menghilangkan, maka sama dengan X ln A. Jadi kalau kita punya fungsi dengan basis A, kalau di ln kan, maka nilainya adalah seperti ini. Kalau punya ln, misalnya 5 ini ya, A-nya 5, ln 5 pangkat X, maka hasilnya adalah X ln 5 gitu. Oke. Kemudian ke teorema A tentang sifat-sifat eksponen. Sama seperti yang kemarin, kalau fungsi logaritma alami dengan eksponen alami kemarin itu basisnya adalah E, di mana ln E nilainya harus sama dengan 1. Nah, nilai E nanti bisa dicari dari situ. Nah, kalau sekarang itu yang dipakai adalah angka sebarang, boleh berapa saja yang dipakai sebagai basis atau A-nya. Oke. Kalau A pangkat X dikalikan dengan A pangkat Y, karena sama-sama A ini bilangan pokoknya, maka X pangkatnya bisa dijumlahkan. Kemudian kalau perkalian pangkat seperti ini ya, maka pangkatnya dikalikan. Kalau pembagian maka pangkatnya dikurangkan ya. Oke. Jadi kalau ini ada A per B dalam kurung X, maka ini sama dengan A pangkat X per B pangkat X. Nah, nih kalau A pangkat X per B pangkat Y, ini harusnya A ya. Oke, kalau A pangkat X per A pangkat Y, syaratnya harus bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya boleh dikurangkan kalau ini pembagian. Kemudian kalau seperti ini, A dalam kurung pangkat A, B dalam kurung pangkat X, maka ini sama dengan A pangkat X, B pangkat X. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke aturan fungsi eksponen. Oke. Aturan fungsi eksponen itu meliputi turunan dan integral. Oke. Nah, turunan.
Ini diperhatikan bentuk yang pertama ya. Bentuk yang pertama itu adalah A pangkat X. Jadi bilangan pokoknya adalah sebuah angka, kemudian pangkatnya adalah sebuah fungsi. Nah, turunannya bagaimana? Nah, dx turunan dari A pangkat X itu sama dengan A pangkat X ln A. Nah, bagaimana kalau ininya bukan X, tapi U? U itu berarti sebuah fungsi. dx A pangkat U, maka turunan dari A pangkat U sama dengan A pangkat U ln A dikalikan dengan dxu atau turunannya U ya. Jadi A pangkat U ln A dikalikan dengan turunannya U. Oke, terus kemudian yang integral. Kalau tadi turunan, ada turunan A pangkat X, kemudian ada turunan A pangkat U, sama integral juga sama. Kalau integral A pangkat X dx, maka hasilnya adalah 1 per ln A dikalikan dengan A pangkat X plus C. Itu ya. Nah, bagaimana kalau ini adalah fungsi? Fungsinya ini berarti bukan X, tapi misalkan akar X atau yang lainnya, maka nanti harus dirubah menjadi bentuk U du. Nah, kalau sudah U du, maka nanti turunannya menjadi 1 per ln A, integralnya menjadi 1 per ln A pangkat U. Nah, sama sih sebenarnya dengan ini, tapi dibawa dulu ke bentuk U du, gitu ya. Plus C, karena ini integral tak tentu. Oke, kita lanjut di contohnya dulu. Oke, contoh soal yang pertama. Turunan dari 3 pangkat akar X. Berarti ini bentuknya kan A pangkat U. Nah, kalau A pangkat U tadi turunannya gimana? dx A pangkat U sama dengan turunannya adalah A pangkat U ln A dxu. Berarti kita harus mencari turunannya ini. U-nya yang mana? U-nya yang pangkatnya ini, akar X. Berarti turunannya berapa? Turunan dari X pangkat setengah berarti setengah X pangkat min setengah. Oke. Jadi turunan A pangkat U adalah A pangkat U, ditulis lagi 3 A pangkat akar X ln A ln 3 kali turunannya. Turunannya adalah setengah X pangkat min setengah. Jadinya kalau mau kita tulis ulang 3 akar X ln 3 per 2 akar X. Nah, akar min setengah boleh dibawa ke bawah. Oke, kemudian soal yang berikutnya. Kalau saya punya, nah ini Y sama dengan X pangkat 4 plus 2 pangkat 5 plus 5 pangkatnya adalah X kuadrat plus 2. Nah, ini yang A pangkat X. Yang ini X pangkat A itu sama seperti yang di awal-awal semester kita bahas, yang review dari kalkulus 1. Nah, ini nanti integralnya turunannya parsial. Nah, kalau seperti ini maka bagaimana turunannya? Nah, turunannya yang depan kita turunkan dulu 5 X pangkat 4 plus 2 pangkatnya turun jadi 4, kemudian turunannya yang dalamnya ini 4 X pangkat 3. Nah, yang ini karena ini adalah A pangkat U, maka aturan turunannya sama dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Turunan dari A pangkat U itu adalah A pangkat U, tulis ulang, A pangkat U ln A, A-nya 5, kemudian dikalikan dengan turunannya, dxu turunannya ini. Turunannya ini berapa? Turunannya itu adalah 4x pangkat 3. Oke, ini tinggal
penyederhanaan saja. Oke. Di sini ada 4x pangkat 3, di sini juga punya 4x pangkat 3, saya keluarkan 4x pangkat 3-nya. Yang suku pertama menjadi 5x pangkat 4 plus 2 dalam kurung pangkatnya 4, kemudian plus 5x pangkat 4 plus 2 ln 5. Nah, ini untuk merapikan tulisan saja sebenarnya 5-nya boleh dikeluarkan menjadi 20x pangkat 3 karena ini 5-nya dikeluarkan di sini. Nah, yang di sini ini pangkatnya dikurangi. Kenapa? Karena 5-nya salah satunya diambil ke sini. Oke. Udah. Terus contoh yang integral. Bagaimana kalau punya integral A 2 pangkatnya X pangkat 3 X kuadrat dx. Nah, ini kita bawa ke bentuk A pangkat U du. U-nya berapa? U-nya adalah X pangkat 3. Du-nya berapa? Du-nya kita turunkan 3x kuadrat dx. Yang kita butuhkan adalah x kuadrat dx. Berarti ini adalah du per 3. Nah, maka ini menjadi integral 2u du per 3. Ini sepertiganya berarti kita keluarkan sepertiga integral 2u du. Nah, tadi kalau ada integral a pangkat x, maka hasilnya 1 per ln a kali a pangkat x gitu ya. Ya sama, ini berarti sepertiganya tetap ditulis. Nah, ini integralnya ini adalah 1 per ln a, 1 per ln 2, hanya 2, kemudian dikalikan a pangkat x. Nah, karena di sini u ya berarti a pangkat u, 2 pangkat u plus c. U-nya berapa? U-nya kita kembalikan. U-nya tadi adalah x pangkat 3. Berarti ini 2x 2 pangkat x pangkat 3 per 3 ln 2 plus c. Oke, kita lanjut di halaman 38 tentang fungsi log A gitu ya. A itu basisnya, jadi boleh ditulis di depan seperti ini A log, atau boleh ditulis di log A indeks kecil di bawah, sama saja. Penulisannya saja sebenarnya. Oke, definisi. Misalkan A bilangan positif bukan 1, maka Y sama dengan A log X. Nah, dan ini berlaku kebalikan, maka X sama dengan A pangkat Y. Jadi kalau ini adalah Y sama dengan A log X, maka X-nya sama dengan A pangkat Y. Nah, kemudian ini A log X itu akan sama dengan log X per log A. Nah, ceritanya bagaimana? Ini ceritanya. Tadi kita punya di sini A log X itu sama dengan Y. Oke, A log X itu sama dengan Y. Kita mau mencari ini kan, membuktikan kalau ini sama dengan ini. Oke, A log X itu sama dengan